Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Jafar Fahmi Yasir dengan NRP 50172310111. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas ETS PKN, yaitu di sini saya mengangkat topik dugaan kasus korupsi dana haji dan kaitannya dengan Pancasila. Nah, latar belakangnya sendiri, dana haji ini merupakan dana dari masyarakat yang digunakan untuk penyelenggaraan ibadah haji dan dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji, yaitu BPKH. Nah, di dalam pengelolaannya sendiri ini muncul dugaan adanya ketidakterbukaan dan potensi penyimpangan. Hal ini menjadi penting karena menyangkut kepercayaan publik serta nilai keagamaan. Nah, karena menyangkutnya ini kepercayaan publik, karena di sini dana haji yang diibaratkan banyak orang-orang adalah dana yang digunakan untuk beribadah, yaitu umat muslim ibadah haji, dikaitkan dengan korupsi, di mana yang menimbulkan kepercayaan bahwa orang yang berkaitan dengan kasus korupsi dana ini mendapatkan istilahnya adalah dosa yang lebih, dan mereka juga merasa bahwa dari korupsi, dugaan dana korupsi dana haji ini istilahnya melakukan dosa besar secara dua kali, seperti itu. Oke, selanjutnya dugaan korupsinya yang terjadi, yaitu yang pertama ada pengelolaan dana yang tidak transparan, dua penyalahgunaan wewenang, tiga konflik kepentingan. Nah, kasus ini juga masih dalam tahap penyelidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan menjadi perhatian masyarakat luas. Nah, dampaknya sendiri yang terjadi pasti banyak, dan di sini juga dampak yang terjadi bisa ke masyarakat luas. Lebih-lebih juga ada yang memandang negara kita juga termasuk negara dengan tingkat korupsi yang cukup tinggi. Nah, di sini ada tiga dampak korupsi dana haji, yaitu yang pertama potensi kerugian negara, yang kedua menurunkan kepercayaan kepada masyarakat. Nah, ini juga kepercayaan masyarakat maksudnya adalah kepercayaan kepada pemerintah yang ada keterkaitannya dengan korupsi dana haji ini, yaitu dari BPKH tadi dan juga Kementerian Keagamaan. Nah, yang ketiga yaitu kerugian bagi calon jamaah haji. Nah, kerugian ini yang dimaksud gimana? Kerugian sendiri tidak hanya finansial, namun di sini juga kehilangan kepercayaan, dan kerugian ini mereka tidak jadi berangkat haji karena adanya dugaan kasus korupsi ini. Nah, dampak ini juga tidak bersifat ekonomi tapi juga sosial dan moral. Ini juga berkaitan dengan negara kita, yang dimana negara kita juga termasuk tinggi tingkat korupsinya seperti itu dibanding negara-negara yang lain. Nah, selanjutnya yaitu Pancasila sebagai landasan. Pancasila merupakan dasar negara yang menjadi penopang setiap kebijakan publik. Pengelolaan dana haji ini seharusnya mencerminkan yang pertama kejujuran, pengelolaan dana harus terbuka dan tidak disalahgunakan. Yang kedua, ketidakkeadilan, dana ini dimanfaatkan secara merata untuk kepentingan jamaah haji. Dan yang ketiga, tanggung jawab, dikelola dengan amanah dan karena dana ini berasal dari masyarakat dan untuk masyarakat. Nah, ciri-ciri selanjutnya ini keterkaitan dengan Pancasila, yaitu sila pertama, korupsi dana haji ini bertentangan dengan nilai kejujuran dan amanah dalam ajaran agama, yaitu yang sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, tindakan ini merugikan masyarakat sehingga tidak mencerminkan keadilan. Kedua yaitu keadilan, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia, ini menurunkan kepercayaan publik dan dapat melemahkan persatuan. Dan yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sini kurangnya transparansi menunjukkan tidak adanya prinsip pengelolaan yang bijak dan terbuka. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ini pengelolaan dana yang tidak tepat menyebabkan ketidakadilan bagi masyarakat luas. Nah, kesimpulannya sendiri, dan dugaan dana korupsi dana haji ini merupakan masalah serius karena menyangkut dana ibadah dan kepercayaan masyarakat. Nah, kalau terbukti beneran ada dugaan dana korupsi ini, hal ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, kegiatan yang perlu dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan dari masyarakat sendiri itu yang pertama, transparansi pengelolaan dana harus terbuka, yang dimana karena
dana dana ibadah haji ini juga dari masyarakat untuk masyarakat. Kedua, pengawasan, mencegah penyalahgunaan wewenang dari pemerintah, yang dimana kita ketahui sekarang banyak pemerintah yang melakukan penyalahgunaan wewenang. Kalau menurut saya yaitu seperti kasus Rudi Masud di Kalimantan, yang dimana dia eh, bertimbal balik antara kehidupan di Kalimantan Timur dengan kehidupan dari gubernurnya, yang dimana gubernurnya ini sangat-sangat hidupnya hedon. Dan di Kalimantan Timur sendiri, kalau kita bisa lihat di sosial media itu banyak yang bertentangan, eh, dari gubernurnya yang sangat berfoya-foya, tapi Kalimantan Timurnya sendiri yang belum maju seperti provinsi-provinsi lainnya. Dan juga di mana Rudi Masud ini menurut saya juga agak kurang sadar diri, dan malah seperti istilahnya menyalahgunakan wewenangnya sendiri sebagai gubernur. Dan dia juga menjauh dari masyarakat ketika adanya demo, dan tidak melakukan istilahnya adalah pendekatan kepada masyarakat untuk menjelaskan apa yang terjadi seperti gubernur-gubernur lainnya. Dan yang ketiga, penegakan hukum memberi efek jerah ini, memberi efek jerah kepada kasus-kasus yang melibatkan korupsi, seperti seperti istilahnya adalah petinggi-petinggi yang melakukan korupsi di negara kita. Dan seharusnya itu petinggi-petinggi ini melakukan adanya istilahnya adalah undang-undang yang membuat mereka jerah, seperti yang kalau kita ketahui di Cina itu kasus korupsi sebesar apapun pasti langsung akan dihukum seberat-beratnya seperti itu. Cukup sekian dari presentasi dari saya. Kalau ada salah kata mohon maaf, dan saya juga tidak menyinggung beberapa pihak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.